Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tabligh akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Rasulullah berangkat ke Madinah, beliau mampir di satu tempat yang bernama Quba. Ngapain? Nabi bikin masjid. Dari Quba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang dikerjain Nabi pertama kali? Bikin masjid. Ini bertanda orang Linggosari dengan masjid nggak boleh berpisah. Orang Linggosari dengan masjid nggak boleh jauh-jauh. Sebab kalau jauh-jauh dua-duanya yang rugi. Orang Linggosari bersama masjid itu persis kayak ikan dengan air, nggak boleh berpisah, nggak boleh jauh-jauh. Jelas? Jelas? Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Linggosari ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai ajaran masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Pertama, fungsi masjid di tengah-tengah kita umat Islam Linggosari. Masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman. Bulan Ramadan tempat kita meningkatkan kualitas iman. Dengan apa? Satu contoh misalnya memperdalam dan memperbanyak membaca literasi dan memahami ajaran agama Islam. Dengan makin mempelajari agama Islam, diharapkan keyakinan makin mantap, iman makin tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ajaran agama Islam bukan untuk membebani manusia, tapi sesungguhnya ajaran agama Islam mengangkat beban yang ada pada diri manusia. Contoh, Nabi pernah menyampaikan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Betul atau tidak? Nah, hadis ini jangan diartikan mutlak. Berpuasalah kalian, kalian akan sehat kalau kondisi kita normal. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Tapi kalau lagi sakit, apalagi sakitnya parah, jangan puasa. Jelas? Jelas? Kalau pengen sehat, tambah sehat, berpuasalah kalian, kondisinya normal. Tapi kalau lagi sakit, apalagi sakitnya parah, maka jangan puasa. Nekat pengen sehat, sakitnya parah, malah puasa, insya Allah modal. Jelas? Jelas? Islam bukan memberatkan kehidupan manusia, tapi sesungguhnya ajaran agama Islam memudahkan mengangkat beban yang ada pada diri kita manusia. Maka Ramadan kita jadikan bulan momentum meningkatkan kualitas iman dengan memperbanyak, memperdalam ajaran Islam. Makin kita kaji, maka makin tebal keyakinan kita, makin kita tahu bahwa agama Islam ajarannya sungguh mulia. Contoh, ada kaidah begini,
taklilut takalif, menyedikitkan beban. Saudara, ibadah apapun dalam ajaran agama Islam bukan memberatkan manusia, justru bikin wajib puasa. Treble-nya turunin sedikit nih mas, biar nggak mendengung. Cek 1 2, dah. Matur suwun. Treble-nya turunin saja biar nggak mencuit, suaranya bulatkan. Cek 1 2, dah. Suwun. Jangan dioprek-oprek meneh mas. Ini Pak Kades saya ngomongnya itu. Begini. Yang tidak wajib melaksanakan puasa, pertama anak kecil, nggak wajib puasa. Yang kedua belum balik, nggak wajib puasa. Yang ketiga safar atau sakit, nggak wajib puasa. Betul apa tidak? Yang keempat gila, nggak wajib puasa. Pak, itu kok siang-siang ada yang nggak puasa Pak? Anak kecil kali. Sudah besar kok Pak, belum balik. Sudah dewasa Pak, lagi sakit. Sehat kok Pak, ya sudah. Yang keempat betul apa tidak? Dalam hati saja ngomongnya gila. Betul apa tidak? Taklilut takalif, menyedikitkan beban, bukan menambah beban dalam kehidupan kita, sesungguhnya mengurangi beban yang memang sudah ada pada diri kita. Contoh, saudara ketahuilah, kalau kemampuan kita dalam mengerjakan ibadah berkurang, maka penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Nah, ini Ramadan tempat kita mengkaji ajaran agama Islam. Makin dalam kita kaji, makin kita merasa kemuliaan agama Islam memudahkan manusia, bukan mempersulit kehidupan manusia. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Contoh nih, sholat wajib berdiri. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholatnya kalau berdiri terlalu lama, dengkul saya gemeteran Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Inilah luar biasanya agama Islam. Nggak maksain. Bahasa Jermannya, nek ngono yo ngon. Kalau kemampuannya berkurang, penekanannya ikut menurun. Boleh sholat sambil duduk. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat ambeien Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Kenapa? Kemampuannya berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Nggak maksain. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Lihat, luar biasa. Ketika kemampuan kita makin menurun, maka penekanan terhadap ibadah itu ikut berkurang. Sholat hukum asalnya wajib berdiri. Nggak sanggup, boleh duduk. Nggak sanggup, boleh berbaring. Nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke Masjid At-Taqwa, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah bukti bahwa ajaran agama Islam bukan memberatkan kita, justru mengangkat beban yang memang sudah ada pada kita. Pantas kalau Nabi bersabda, yasiru wala tu'asiru,
mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Basiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Cuma yang ngamalin hadis kayak begini dibalik. Yang disuruh Nabi, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Ini dibalik ngamalinnya. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dibikin mudah? Coba lihat akibatnya birokrasi kita kan begitu tuh. Kalau masih bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Akibatnya birokrasi tetap saja bermeja-meja. Akibatnya juga korupsi tetap saja merajalela. Apalagi kita miris. Beberapa hari ini kita disuguhkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, bermula dari pejabat di Kementerian Keuangan. Gara-gara anaknya melakukan penganiayaan, diusutlah harta bapaknya, pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Rafael Alun. Rafael Alun Sambodo. PPATK menemukan kecurigaan ada transaksi dana di aliran rekening pribadinya sebesar 56 miliar. Ditelusuri makin membengkak, aliran mencurigakan transaksinya hampir 500 miliar rupiah. 500 miliar. 500 miliar. Kalau dibelikan cendol, Linggosari ngambang di cendol. Belum lama itu, belum selesai, belum lama muncul Menko Polhukam Mahfud MD mensinyalir di lingkungan Kementerian Keuangan ada transaksi dana luar biasa jumlahnya sekitar 349 triliun. 349 triliun disinyalir pencucian uang. Sebabnya apa ini? Tadi itu yang saya katakan, mengamalkan hadis Nabi kebalik. Yang dianjurin bikin mudah, yang dipraktekin malah merajalela. Sebab mejanya terlalu banyak, birokrasinya terlalu sulit. Akibatnya pungutan rakyat merajalela. Makanya kalau soal korupsi ya, sampai ada anekdot di akhirat penduduk sorga sama penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat ingin membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, agar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Wajar penghuni neraka jengkel, muring-muring. Muring-muring apa? Marah-marah. Penghuni neraka marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatannya, kita sudah selesai, tinggal nyambung saja, cepat kerjakan. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana kami mau bikin? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat sampean semua.
Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, saya kembali, syariat agama Islam bukan menambah beban manusia, justru mengangkat beban yang memang sudah ada pada diri kita manusia. Setiap ibadah taklilut takalif, kemampuan kita berkurang, penekanannya ikut menurun. Kita lihat satu riwayat, saudara. Dulu di zaman Nabi, iya, saya cuma ngelihat jam doang. Nih nyuwun sewu, pidato di sini nih Linggosari sampai jam berapa Pak Kades? Jam 2. Sampean ikut patungan Mangewu sampai jam 2. Dulu di zaman Nabi ada orang tergopoh-gopoh lapor. Halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa mas? Ngano ya Rasul. Rupanya yang datang dari Solo. Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, syahwatnya tinggi, tegangannya kenceng. Tapi lihat sisi baiknya, ini orang melanggar perintah, jujur lapor sama Nabi. Nah ini ya saudara, orang-orang terdahulu ilmunya sedikit, diamalkan, hidupnya berkah. Apa cirinya? Jujur, ngikutin kebenaran. Orang sekarang ilmunya banyak, salah, malah cari-cari pembenaran. Ini kan lagi musim sekarang nih cari-cari pembenaran nih. Ada pencuri ditangkap sama polisi, diinterogasi. Pak, kenapa sampean mencuri kambing? Kata pencuri, maaf Pak polisi, saya nggak mencuri kambing, saya hanya mengambil tali, ujungnya ada kambingnya. Cari-cari pembenaran. Bagusnya ini orang walaupun melanggar syariat, jujur lapor sama Nabi. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, loh nyelonong piye Thomas? Ya nyelonong, ya nyelonong lah. Ini konteksnya nih taklilut takalif, kemampuan berkurang, penekanan terhadap ibadah menurun. Kita lihat saudara, kata Nabi, kalau sampean melanggar syariat, bayar kifarat, bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Kamu merdekakan budak. Maaf ya Rasul, saya nggak punya budak. Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Ya sudah, kalau kamu nggak punya budak, yang kedua lah dendanya. Apa ya Rasul? Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain, nggak boleh diselang-seling. Puasa 2 bulan berturut-turut, jangan diselang-seling. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan, yang sebulan aja saya nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan 2 kali nyelonong? Nah, ini pelajaran buat kita nih. Kalau memang kita tidak sanggup, jangan sekali-kali mau melanggar syariat. Bulan puasa siang hari nyelonong. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz, kalau kondisinya begitu, yang nanggung dosanya, yang nanggung kifaratnya, yang puasa 2 bulan berturut-turut itu apa suaminya, apa istrinya Ustaz?
Saya bilang, ibu waktu melakukan itu dengan siapa? Pasti sama suami, dia dua-duanya. Betul apa tidak? Betul. Kalau sendirian ya nggak perlu, nggak mungkin terjadi itu kalau sendirian. Kalau sama suami ya dua-duanya. Mutatabi'ain, 2 bulan nggak boleh diselang-seling berturut-turut. Saya nggak sanggup ya Rasul. Nggak sanggup. Yang ketiga, lihat, kemampuan berkurang, penekanan terhadap ibadah ikut menurun. Kata Nabi, yang ketiga lah kifaratnya. Apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. 1 mud itu takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangankan kasih makan 60 orang, di rumah istri saya sehari masak, 4 hari libur. Nabi masuk ke kamar, nggak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata baginda Nabi, Mas, ini korma bawa pulang ke kampungmu, nanti sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, apa meneh? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apes bener nih. Marah Nabi? Enggak. Nabi senyum lalu beliau berkata, sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan anak istrimu. Inilah syariat agama Islam. Bukan memberatkan, justru memudahkan. Merdekakan budak nggak sanggup, puasa 2 bulan nggak sanggup, kasih makan 60 fakir miskin nggak sanggup, pulang malah bawa korma sedekah dari baginda kita Nabi. Karena itu saya kembali, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan memperbanyak mengkaji ajaran-ajaran agama Islam. Nah, tapi saya titip pesan, Pak Kades, ini sumurnya musim kering di sini Pak Kades. Aus. Sampean nyengir aja aus, bagaimana saya yang ngomong? Rainnya unjuk aneh. Itu ada. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, tapi saya titip pesan. Saudara silakan saja hadiri kajian-kajian Islam, hadiri pengajian-pengajian Islam, hadiri majelis-majelis taklim yang mengkaji tentang ajaran agama Islam. Makin kita tahu, makin hidup kita dipermudah. Silakan saja. Cuma pesan saya cuma satu, teliti silsilah guru-gurunya. Silakan hadir di majelis taklim, silakan hadir di kajian-kajian. Pesan saya cuma satu, teliti silsilah gurunya, jangan sampai nggak mutasil. Sebab maaf, sekarang ini banyak aliran-aliran menyimpang nih. Betul apa tidak? Betul. Mudah-mudahan di desa Linggosari nggak ada yang kayak begitu. Tapi kita antisipasi. Sekarang ini banyak aliran-aliran tiba-tiba datang masuk membawa aliran blinger. Belum lama tuh di Sulawesi Selatan ada aliran namanya Al-Mukarramah Khairat. Al-Mukarramah Khairat namanya nama Islam. Pemimpinnya ngaku nggak wajib. Yang wajib iuran tiap tahun sebesar 750.000. Buat apa? Buat nebus kursi kaplingan di sorga. Awas, hati-hati nih. Di Jakarta tuh dulu pernah
aliran namanya aliran Salamullah. Namanya Salamullah dibawa oleh seorang wanita namanya Lia Aminuddin. Mula-mula Lia Aminuddin ngakunya sebagai nabi, bikin kerajaan namanya Kerajaan Eden. Ditangkap polisi, ngakunya malaikat Jibril. Oh, ini geger saudara. Satu-satunya polisi di dunia yang bisa nangkap malaikat Jibril cuma polisi Indonesia. Awas, kita umat Islam khususnya Linggosari harus cerdas. Silakan hadiri kajian, silakan hadiri majelis taklim, tapi pesan saya teliti silsilah gurunya. Kalau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, mendingan nggak usah. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan memperbanyak kajian-kajian, memperdalam ajaran agama Islam supaya kita makin mengetahui ajaran agama Islam sungguh mulia, luar biasa, dan mempermudah kehidupan kita. Yang kedua, masjid tempat kita meningkatkan silaturahmi. Dari masjid kita diajarkan menjaga nilai-nilai persatuan. Apa contohnya? Tadilah waktu kita mau sholat isya dan taraweh bersama, saya yakin rumah kita semua ini arahnya pasti berbeda-beda. Betul apa tidak? Betul. Rumah saudara ada yang arahnya menghadap timur, utara, selatan, barat, dan sebagainya. Rumah kita menghadapnya arah pasti berbeda-beda. Tetapi ketika kita masuk Masjid At-Taqwa akan melaksanakan sholat isya berjamaah, kita datang dari segala arah. Di Masjid At-Taqwa kita menghadap arah yang sama. Betul apa tidak? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Dengan persamaan seperti itu, kita umat Islam Linggosari hendaknya mampu merenungi bahwa masjid mengajarkan kita nilai-nilai persamaan walaupun kita berasal dari berbeda-beda. Perbedaan yang ada di tengah kita sesungguhnya itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Perbedaan yang ada pada diri kita hendaknya membuat kita bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Perbedaan di antara kita harus saling menghargai, bukan malah saling mencaci maki. Malam ini saya melihat ibu-ibu yang hadir. Ya Allah, kerudungnya warna-warni, berbeda apa tidak? Beda. Perbedaan membuat harmonisasi hidup jadi nikmat. Ibu yang datang ada yang kerudungnya warna biru, warna kuning, warna hijau, warna putih. Berbeda-beda menciptakan harmonisasi, nikmat dipandang mata. Bayangkan kalau ibu-ibu yang datang malam ini semuanya seragam hitam. Betul apa tidak? Begitulah kita, walaupun berbeda-beda, saling menghargai, saling menghormati, harmoni, nikmat kita hidup bermasyarakat. Nah, saya titip pesan dari Masjid At-Taqwa, kita diajarkan menjaga nilai-nilai persatuan. Kata Presiden Jokowi, tahun 2023 sampai 2024 nanti, ini tahunnya politik. Itu kata Presiden Jokowi. Betul atau tidak? Betul. Artinya kita bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dilanjutkan dengan pilkada serentak.
Yang ingin saya sampaikan, saudara nanti mau milih partai apa urusan saudara. Saudara mau milih partainya apa urusan saudara. Saudara mau milih presidennya siapa urusan saudara. Tapi saya titip pesan, walaupun berbeda sama tetangga, tapi jangan plotot-plototan. Ada orang di Gosari kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Saya nggak ikut campur. Saudara mau pilih partai yang mana, monggo saja, urusan saudara. Saudara mau milih calon presidennya siapa, silakan saja, urusan saudara. Gunakan hak pilih saudara. Tapi saya punya kewajiban, saya titip pesan, walaupun berbeda, jaga kerukunan sama saudara, jangan musuhan. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun nanti yang terpilih memimpin negeri ini, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, dengan bersatu menjaga kerukunan, kita semua nih warga masyarakat Linggosari bisa berkontribusi membangun desa kita. Nah ini penting nih. Berbeda harusnya menyebabkan harmonisasi. Dari harmonisasi itulah kemudian kita bekerja sama. Tiap kita bisa berbuat yang terbaik, berkontribusi untuk kemajuan desa kita. Pedagang, jadilah pedagang yang baik. Dengan jadi pedagang yang baik, itu sudah berkontribusi untuk kemajuan desa kita. Katakan barang dagangan yang baik adalah baik, katakan yang buruk adalah buruk. Itu pedagang yang sudah berkontribusi untuk kemajuan desa kita. Jadilah petani yang baik, berkan sendiri, bukan mencangkul lahan orang lain. Jadi pencopet, berkontribusilah untuk kemajuan desa Linggosari. Jadilah pencopet yang baik. Jadi pencopet yang baik, kalau mau mencuri izin dulu sama yang punya. Kalau masing-masing kita berkontribusi, insya Allah perbedaan yang ada menyebabkan kita bergandengan tangan, desa kita akan makin cepat majunya. Jelas? Jelas? Bapak Ibu saudara-saudara, tidak usahlah saya menceritakan tentang keutamaan menjaga kerukunan, persatuan dan kebersamaan. Saya ingin menyampaikan satu riwayat betapa celaka orang yang hidupnya di kampung tapi kerjaannya jadi tukang kompor. Tukang kompor yang saya maksud itu bakar yang sini, nyundut yang sana, manas-manasin yang sini, ngadu domba yang sana. Tukang orang semacam ini nggak pengen di antara warga bersatu. Orang semacam ini gatel ingin mengadu domba elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Awas, hati-hati nih. Sungguh celaka orang yang hidupnya di kampung tapi tidak mau menjaga kerukunan, malah senangnya mengadu domba, memecah persatuan warga.
Dulu ada riwayat, ada orang kaya mau pergi haji, terlalu banyak uang. Orang kaya ini bingung nitipin uangnya sama siapa. Cari satu kampung, ketemu orang yang dianggap amanah, namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, saya titip uang saya sama kamu. Nanti pulang haji, saya kembali, saya ambil lagi uang saya. Kata Fulan, Bapak pergi hajilah, kerjakan rukun dan syarat, konsentrasi, fokus. Mudah-mudahan Bapak membawa haji yang mabrur. Balik lagi, ambil uang Bapak, insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Tenang hati orang kaya nih. Berangkatlah dia menunaikan haji. Selesai melaksanaan haji, pulang ke kampung, buru-buru ke rumah Fulan. Ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetok pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak dibukain. Tetangga sebelah rumahnya ngasih tahu, Pak, Bapak cari siapa? Saya cari Fulan. Maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang kaya, Mas, sampean tahu nggak almarhum Fulan punya keluarga di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti urusannya Pak. Resah hati orang kaya ini. Bagaimana jalan keluarnya? Tetangga nggak tahu Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangga juga nggak tahu kalau Fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang resah, orang kaya ini datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan saya, belum lama saya pergi haji, saya titipin uang sama Fulan di kampung saya. Begitu saya pulang, saya ke rumah Fulan, orang tetangganya bilang Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangganya juga nggak tahu Fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, Pak, saya tanya dulu, almarhum Fulan ini orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan saya. Ke masjid, sholat berjamaah nggak ketinggalan. Di mana ada pengajian dia datang. Hidup di kampung menyebarkan nilai-nilai amanah, nggak pernah khianat. Dengan ulama bergaul. Fulan almarhum orangnya rajin ibadah. Kata ulama itu, ya sudah, kalau memang almarhum Fulan orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang ini sedang mendapat nikmat kubur. Bapak balik lagi ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum Fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur. Berangkat orang kaya ini balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, Fulan, Fulan. Menanglah. 3 kali teriak, 3 kali manggil dari dalam sumur, nggak ada yang nyautin. Gontai orang kaya ini. Pagi-pagi pulang, langsung ke tempat ulama tersebut. Tuan saya celaka, 3 kali semalam saya panggil almarhum Fulan di tepian sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin dari dalamnya. Kata ulama tersebut, waduh, jangan-jangan ini almarhum Fulan. Lampu. Iya, lampunya Mas. Sampean enak di dalam kuburnya. Begini saja Pak, Bapak ke Yaman. Di Yaman ada sumur bernama Sumur Burnut. Kalau memang almarhum Fulan sedang diazab di dalam kuburnya, Bapak panggil di Sumur Burnut, nanti ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya karena ingin duitnya kembali, berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian Sumur Burnut, orang kaya teriak, Fulan,
Oi, baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur. Terkejut bukan main fulan. Terkejut bukan main orang kaya ini. Kata orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kau sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat berjamaah nggak ketinggalan, dengan ulama bergaul, di mana aja ada majelis taklim kau hadir, hidup di kampung menyebarkan, menjaga nilai amanah, nggak pernah khianat. Tapi kenapa kau sedang diazab di dalam kuburmu fulan? Kata fulan, Pak, betul, waktu hidup di dunia saya rajin ibadah. Betul, waktu hidup di dunia di kampung saya mati-matian menjaga amanah. Tapi ternyata masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Tambah terkejut orang kaya, loh, sampean punya saudara fulan? Punya Pak. Di mana saudaramu? Linggosari. Ya udah, Sherlock. Ini alamatnya Pak, saya minta tolong Bapak temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kata orang kaya, baik fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang, nanti saya cari, saya temui, saya akan sampaikan segala permohonan yang kamu sebutkan tadi. Terima kasih Pak. Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong, uang saya kamu taruh mana? Oh, uang Bapak saya taruh di dapur, di pojokan. Carilah di sana, hitung, insya Allah nggak ada yang kurang. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu. Pulang orang kaya nih, sesuai tempat yang ditujukan fulan, di pojok dapurnya ada gundukan. Digali, diambil uang itu, dihitung, nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya ini berkata, benar, fulan adalah orang yang menjaga amanah. Dicari rumah saudaranya, ketemu, ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang kaya, Mas, sampean saudaranya fulan ya? Betul Pak, fulan saudara saya itu beberapa hari lalu sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu, karena itu saya kesini. Begini, saudara kamu yang namanya fulan sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang mendengar saudaranya sedang diazab di dalam kubur, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Bertambah heran orang kaya. Kata orang kaya, Mas, sampean ini piye toh? Di dunia kan kalian bersaudara, kok urusannya bisa jadi kayak begini? Kata orang ini, Pak, betul, saya dengan almarhum fulan itu adalah bersaudara. Tapi almarhum fulan itu dia pernah memutus tali silaturahminya kepada diri saya. Nah ini dia nih, nih benang merahnya. Almarhum fulan pernah memutus tali persaudaraan kami. Tanpa sebab yang jelas, saya datang ke rumahnya, ditutupin pintu. Saya kirim makanan yang enak-enak, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat saya ketemu, saya ajakin salaman, buang muka. Sampai pada puncaknya, almarhum fulan kepada semua orang di kampung saya, dia terang-terangan putus silaturahminya kepada diri saya. Geleng-geleng kepala orang kaya ini. Kata orang kaya, ya Allah fulan kok gitu-gitu bener ya? Mas, emang persoalannya gara-gara apa? Kata saudaranya, persoalannya si sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan kades.
menjadi saksinya. Mulai saat ini apa saja yang pernah dilakukan oleh almarhum saudara saya maafkan. Bapak Ibu, dalam riwayat ini diceritakan beberapa hari berikutnya orang kaya ini tertidur. Dalam tidur bermimpi ketemu dengan almarhum fulan. Wajahnya berseri, pakaiannya bagus sekali sambil mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang meyakinkan kita, bertambah yakin lagi kita bahwa silaturahmi yang terjadi di tengah kita, walaupun setiap kita berbeda, tapi kita mampu saling menghargai, menghormati, dan tetap mencintai. Kalau ini yang terjadi, insya Allah desa kita akan makin maju dan jaya. Ayo, semua kita bisa berkontribusi walaupun pasti kita berbeda. Saudara, ada yang berkebun dan bertani, ada yang pedagang, ada yang pekerja pegawai negeri dan swasta, ada yang guru, ada yang mahasiswa, ada yang remaja dan pemuda. Kalau semua kita bergandengan tangan, saya yakin nggak akan lama lagi desa kita menjadi desa yang disegani oleh orang luar. Bapak Ibu, saudara-saudara, nih, ngene. Saudara, ketahuilah pekerjaan yang paling capek itu pidato. Ini pekerjaan tele-tele. Coba lihat, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, setelah itu ngomong apa lagi, terus ngomong apa lagi. Sampean sambil nunggu ngunyah enak terus. Jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada modial. Bapak Ibu, saudara-saudara, nah nih malam ketiga saya safari dakwah di Provinsi Sumatera Selatan. Hari pertama di daerah Kluang, lalu kemarin masih di Kecamatan Kluang, hari ini di Sungai Lilin, besok sudah mengarah ke Sungai Harum dan Sumber Harum, dan mengarah ke Provinsi Jambi, karena memang letak kita ini lebih dekat ke Jambi daripada ke Palembang, betul ya? Kalau ke Palembang masih diperkirakan 6-7 jam, tapi kalau ke Jambi sudah tinggal 3 atau 4 jam lagi dari sini. Walaupun kita masuknya Provinsi Sumatera Selatan, tapi kemarin saya berangkat turunnya di Jambi, besok kembali ke Jakarta, berangkatnya dari Jambi lagi. Karena itu saya terima kasih kepada para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Pak Kades kita, lalu Yayasan Kita Peduli Berbagi yang malam ini memfasilitasi saya untuk berjumpa dengan keluarga besar saya di Desa Linggosari. Kenapa, saudara? Kita ini tadi saya katakan berbeda, betul atau tidak? Saya lahir di Jakarta, anak tertua dari Kiai Zainuddin MZ, walaupun nggak mesen. Ayo, sampean lahir ada yang pesan. Saya lahir di Jakarta, saudara lahir ada yang di sini, ada yang di Pulau Jawa. Itu saja kita berbeda, betul apa tidak? Tapi saya malam ini kesini nih
Saya datang landasannya silaturahmi, karena masjid mengajarkan kita begitu. Walaupun kita berbeda, cari persamaan, itulah silaturahmi. Saya hadir ke Linggasari, saya hadir ke Linggosari, saya tidak merasa orang lain, saya hanya merasa keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Karena itu saya bersyukur atas wasilah tokoh masyarakat, Pak Kades, kemudian teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi, saya bisa silaturahmi malam ini ada di tengah-tengah masyarakat Linggosari. Saya mengucapkan syukur dan alhamdulillah. Saudara, kalau ujuk-ujuk nopo itu? Tiba-tiba kalau tiba-tiba saya hadir di desa Linggosari, rasa-rasanya tipis kemungkinan. Ayo kita berhitung. Kemarin saya berangkat dari Jakarta, beli tiket pesawat yang dilakukan teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi itu 1,6. Tiket pesawatnya 1.600.000. Turun di Jambi, saya harus nyewa mobil. Betul apa tidak? Betul. Harus isi bensin. Betul apa tidak? Betul. Harus mangan. Lalu sewa penginapan. Di total antara pulang pergi 7 juta. Kalau saya sendiri, kalau saya berdua 14 sampai 15 juta. Saya yang nanggung sendirian, remuk. Betul apa tidak? Maka saya bersyukur teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi memfasilitasi saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar saya di Linggosari. Nah, Yayasan Kita Peduli Berbagi ini berkantor pusat di Kota Pekanbaru. Programnya Safari Dakwah. Bulan Ramadan tempat kita meningkatkan kualitas iman, buktinya memperbanyak ibadah. Yayasan Kita Peduli Berbagi bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pak Kades dan perangkat desanya malam ini bikin tablik akbar. Ini rangkaian, semua mudah-mudahan kita ini yang hadir dicatat sebagai ibadah dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jujur, malam ini yang hadir ada nggak 50 orang? 100 orang? 200? Yalah, 1000 campur yang goib. Malam ini yang hadir 300 orang, insya Allah kita semua kebagian satu pahala. Amin. Tapi panitia, Pak Kades, perangkat desa, lalu tokoh-tokoh jadi pelopor malam ini mengadakan nilai-nilai kebaikan. Karena itu inilah momentum bulan Ramadan. Kebaikan ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan yang kita kerjakan dikali 10, dikali 7, masih dilipat gandakan lagi. Yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan kebaikan ibadah yang kita kerjakan, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena itu saya mau memperbanyak ibadah. Malam ini saya ingin ajak kita semua, saudara-saudara, mau beribadah sedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000 meneh.
Masuk kebun binatang saja tiketnya 25.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Haikal cuma 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Tapi kita tahu yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul? Soal besarnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Bu, khusus buat ibu-ibu nih, jangan dibiasakan kalau mau ke masjid atau ke majelis taklim nggak bawa duit. Hei, mau ke Jambi aja kita bawa uang 1 juta, khawatir masih takut kurang. Betul apa tidak? Semua kita sadar kita akan pergi ke negeri abadi akhirat. Nggak bawa duit, nekat. Ustaz, saya pengen tapi malam ini saya terlanjur nggak bawa uang. Piye Ustaz? Ya sudah, ibu yang sudah terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas bawa kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya juga sama-sama nggak bawa uang, ya sudahlah, pasrah. Ibu pura-pura saja masukin tangan ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Saya ajak, ayo tes case ibadah sedekah malam hari ini. Teman-teman sudah siap? Dimulai dari saya dulu nih. Saya bawa uang apa enggak? Hadroh minta tolong diiringi dengan lantunan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak saudara-saudara, nah malam ini tadi saya katakan diantaranya difasilitasi oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan ini berdomisili berkantor pusat di Kota Pekanbaru. Program dari Yayasan Kita Peduli Berbagi ini adalah bidang keagamaan dan kemanusiaan. Di antaranya safari dakwah seperti malam ini yang kita laksanakan. Saudara, safari-safari dakwah semacam ini perlu terus berkesinambungan. Saya bersyukur ada lembaga, ada yayasan maupun perorangan yang sekarang ini masif melakukan safari-safari dakwah ke pelosok-pelosok terpencil. Ini harus berkesinambungan. Ayo kita umat Islam, kalau kita tidak mau membantu, paling tidak mendoakan. Kita umat Islam ini jangan sampai lengah dan berpangku tangan, diam saja, tidak mau membantu. Iya, sekarang jumlah kita memang 87%. Umat Islam mayoritas di negara tercinta Indonesia. Tapi kalau kita diam saja, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau berdakwah, 40-50 tahun yang akan datang boleh jadi umat Islam jumlahnya makin menurun. Belajar kita dari sejarah. Spanyol pernah membawa kejayaan, Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Kapan? Dulu Islam masuk lewat Sevilla, menguasai Cordova. Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Tapi sekarang di Spanyol, Islam cuma tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul apa tidak? Sejarah mencatat, lihat sajalah, dimanapun negara di dunia ini yang kalau mayoritas penduduknya beragama Islam, orang di luar Islam hidup aman, tentram, nyaman. Betul? Saya ulangi nih, sejarah mencatat dimanapun negara di dunia ini yang kalau penduduknya beragama Islam, orang di luar Islam hidup tentram, aman, nyaman, tenang. Tapi sejarah juga mencatat di mana saja negara di dunia ini kalau umat Islamnya minoritas, mereka dikejar, diburu, dibantai, dihabisi. Itulah kenyataan sejarah mencatat, saudara. Kita nggak pengen Sumatera Selatan seperti Cordova. Kita nggak pengen Indonesia seperti Spanyol yang Islam cuma tinggal kenangannya saja. Maka kita mendukung dakwah-dakwah seperti ini harus sampai ke pelosok-pelosok supaya menguatkan nilai iman-iman keluarga kita yang ada di pelosok-pelosok tersebut. Programnya safari dakwah. Satu. Yang kedua, maghrib mengaji. Yang ketiga, Al-Quran Center. Dan yang keempat, program One Home One Al-Quran. Apa program One Home One Al-Quran? Rupanya setiap kali Yayasan Kita Peduli Berbagi melaksanakan safari dakwah, banyak surat yang datang ke kantor mereka atau email yang masuk ke mereka dari saudara-saudara kita kaum muslimin di pelosok-pelosok terpencil. Mereka meminta didistribusikan Al-Quranul Karim yang bukan cuma sekedar mudah dibaca, tapi juga mudah dipelajari. Atas dasar itulah program One Home One Al-Quran ini berdiri. Dari mana Al-Quran ini dikumpulkan? Dari kita semua, kaum muslimin dan muslimat, lewat safari dakwah pengajian semacam ini. Kemana Al-Quran itu disalurkan, didistribusikan sesuai permintaan keluarga kita di pelosok-pelosok terpencil. Nah, malam ini saya mau ajak kita semua untuk jadi pejuang-pejuang Al-Quran. Ini bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir nanti. Ayo, ikutlah kita jadi pejuang-pejuang Al-Quran yang mau mendonasikan sedikit dari harta yang kita punya, berbagi dengan keluarga-keluarga muslim kita di pelosok-pelosok terpencil itu. Mushaf Al-Quran yang didistribusikan bentuknya semacam ini. Bercover warna hijau, bertuliskan Yayasan Kitab Peduli Berbagi. Inilah yang didistribusikan ke daerah-daerah sesuai permintaan keluarga muslim kita. Dari mana ini dikumpulkan? Sekali lagi, diantaranya lewat safari dakwah dari kaum muslimin dan muslimat, ibu bapak semua, seperti acara malam ini. Karena itu Yayasan Kitab Peduli Berbagi memaharkan infak ini dengan nilai sebesar Rp100.000. Bagaimana pertanggungjawaban dananya? Rp50.000 digunakan untuk membiayai program yayasan yang tadi saya sebutkan, dan Rp50.000-nya lagi digunakan untuk mencetak mushaf Al-Quran ini. Dan inilah yang didistribusikan kepada keluarga-keluarga kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi dimaharkan satu mushaf Al-Quran ini Rp100.000, Rp50.000 digunakan untuk membiayai program yayasan, dan Rp50.000 lagi digunakan untuk mencetak mushaf Al-Quran ini. Bapak Ibu yang nanti ingin ikut berdonasi, jumlahnya 5 mushaf Al-Quran atau lebih, maka Yayasan Kitab Peduli Berbagi memberikan apresiasi piagam penghargaan semacam ini. 5 mushaf atau lebih ditandatangani Ketua Umum Yayasan dan saya sendiri sebagai narasumber di kajian Desa Linggosari malam ini. 5 mushaf atau lebih itu berkisar Rp500.000. Bapak Ibu yang nanti ingin berdonasi mushaf Al-Quran tertinggi, saya ikut berkontribusi secara pribadi. Saya akan serahkan, saya akan hadiahkan sorban yang malam ini saya kenakan. Bagi Bapak Ibu jamaah Linggosari yang nanti ingin berdonasi mushaf Al-Quran jumlahnya tertinggi, saya akan hadiahkan secara langsung sorban yang malam ini saya kenakan. Bapak Ibu jangan bubar dulu sebelum pembacaan doa penutup nantinya. Kita akan mendengarkan sekelumit sekaligus penggalangan donasi Al-Quran yang akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Kitab Peduli Berbagi. Kepada Ustadz Andri, waktu dan tempat saya persilakan.